Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Rosita dari Tadris Matematika dengan NIM 218105078. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan mengenai judul materi kelompok kami, yaitu pemodelan matematika algoritma Dijkstra dalam pencarian lintasan terpendek dari sumber Cirebon menuju kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan anggota kelompok Irmawati dengan NIM 218105089 dan Nisnis Nugrihini dengan NIM 218105086. Di sini saya memohon maaf karena Nisnis Nugrihini tidak dapat mengikuti pembuatan video ini dikarenakan sedang sakit. Selanjutnya, saya akan membacakan pendahuluan dari materi ini, yaitu perjalanan setiap orang pasti memiliki jarak terpendek untuk mencapai tujuannya, karena dapat menghemat waktu, tenaga, serta bahan bakar. Kesulitan menentukan jarak timbul karena terdapat banyak jalur alternatif yang ada di suatu daerah ke daerah lain. Juga memungkinkan memilih jalur alternatif apabila terdapat suatu hambatan pada jalur terpendek utama. Dalam menentukan jalur terpendek, mempunyai beberapa macam algoritma, yaitu ada algoritma Ford, algoritma Floyd, dan algoritma Dijkstra. Namun, yang paling umum digunakan adalah algoritma Dijkstra. Di sini saya mempunyai dua rumusan masalah yaitu cara menyusun rute perjalanan dari sumber menuju kampus IAIN menggunakan graf. Dalam bentuk graf, Yang kedua yaitu menentukan rute terpendek dari sumber menuju kampus IAIN menggunakan algoritma Dijkstra. Pengertian graf adalah struktur diskrit yang terdiri dari adanya simpul vertex dan adanya sebuah sisi edge. Graf adalah pasangan himpunan VA, di mana V merupakan sebuah himpunan yang tidak kosong dari sebuah vertex dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul dalam graf tersebut. Jika dilihat arah pada sisi, secara umum graf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf tak terarah dan graf terarah. Graf tak terarah adalah graf yang sisinya tidak memiliki arah. Urutan pasang timbul yang dihubungkan oleh sisi diabaikan, maka bisa disebut VJ, VK sama dengan VK, VJ adalah sisi yang sama. Sedangkan graf berarah adalah graf yang sisinya mempunyai orientasi arah yang jelas. Sisi yang berarah disebut dengan busur ARC. Pada graf berarah VJ, VK sama dengan VK, VJ dinyatakan dua busur arah yang berbeda. Atau dengan kata lain, VJ, VK tidak sama dengan VK, VJ. Busur VJ, VK, simpul VJ dinamakan simpul asal atau initial vertex, dan simbol VK disebut dengan simpul terminal vertex. Selain kedua itu juga dikenal graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang sisinya memiliki nilai atau bobot tertentu. Selain kedua itu juga dikenal dengan graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang sisinya memiliki nilai atau bobot tertentu. Lintasan terpendek adalah suatu persoalan yang menjadi titik antara dua atau lebih titik pada graf berbobot yang gabungan bobot sisi graf yang dilalui totalnya paling minimum. Pada topik graf berbobot adalah optimasi yang dapat direpresentasikan melalui jarak antar kota, jadwal waktu pengiriman pesan, biaya, dan lain sebagainya. Pada kasus ini, bobot harus bernilai positif, meskipun dalam hal lain dapat juga bernilai negatif. Jenis kategori lintasan terpendek adalah titik mula S dan titik tujuan T. Terdefinisikan sebagai lintasan terpendek dari S dan T dengan nilai bobot minimum dan berupa lintasan sederhana atau simple path. Algoritma Dijkstra. Di sini kami menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini juga dikenal sebagai teknik untuk mengatasi masalah lintasan terpendek yang cukup efisien, sehingga dapat digunakan untuk menghitung jarak antara suatu titik ke titik yang lainnya, serta memungkinkan untuk menghitung hasil optimal yang merupakan perhitungan untuk masalah lintas terpendek. Dalam tahapan algoritma Dijkstra ini dapat dilakukan dengan menentukan titik awal
di mana titik tersebut akan menjadi titik inisial atau titik utama. Selanjutnya, tarik sebuah garis menuju titik-titik yang lain agar terhubung dan membentuk sebuah lintasan. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dibahas oleh Irmawati. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya bagian bab 3 yang akan disampaikan oleh saya. Bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research. Studi pustaka merupakan studi yang terkait dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak lepas dari literatur ilmiah. Peneliti menggunakan jurnal literatur utama yang berjudul Implementasi Algoritma Zijkstra dalam pencarian lintasan terpendek dari Kantor Koperasi Darul Mafatih Ulum menuju Nasabah, yang ditulis oleh Ilham Ahbab Syahbana tahun 2022. Sedangkan literatur pendampingnya adalah buku teks yang membahas tentang teori graf dan perhitungan algoritmanya. Selanjutnya mengenai data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data berupa titik dengan titik lain yang merupakan jarak antar lokasi tempat yang mudah dikenali yang akan dilalui menuju kampus IAIN Syekh Nurjati. Data yang dimasukkan berupa jarak dalam satuan kilometer atau km. Penelitian ini juga menggunakan bantuan Google Maps yang berfungsi untuk mendapatkan titik koordinat setiap tempat. Setelah mendapatkan titik koordinat, kemudian diaplikasikan pada prosedur atau algoritma Zijkstra. Selanjutnya, analisis data, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa data titik lokasi rumah yang berlokasi di sumber dan jarak antar lokasi dengan kampus IAIN Syekh Nurjati. Data yang digunakan berupa jarak dalam satuan kilometer. Penelitian ini juga menggunakan bantuan Google Maps yang berfungsi untuk mendapatkan titik koordinat setiap titik lokasi menuju lokasi yang akan dituju. Untuk melakukan pencarian lintasan terpendek, peneliti menggunakan algoritma Zijkstra untuk membantu menghitungnya. Gunakan data yang ada dan tentukan lintasan terpendek dari sumber menuju kampus IAIN Syekh Nurjati, sehingga peneliti bisa mengetahui hasil yang didapatkan. Nah, di sini ada langkah-langkah penelitian menggunakan algoritma Zijkstra yang disebutkan. Di sini ada 8 literatur. Yang pertama, mengumpulkan data-data jarak tempuh dari titik awal ke titik terdekat, lalu ke titik terdekat selanjutnya sampai ke titik akhir. Yang kedua, menggambar peta jarak berdasarkan Google Maps. Yang ketiga, menentukan titik awal yaitu di sumber. Yang keempat, menyusun tabel perjalanan dan layanan. Yang kelima, pembobotan jarak dan kesulitan medan atau kemacetan jalan. Yang keenam, menghitung jarak terpendek dari masing-masing titik atau simpul. Yang ketujuh, menghitung total jarak pada tabel. Yang kedelapan, menarik kesimpulan dengan titik akhir yaitu di kampus IAIN Syekh Nurjati beserta lintasan yang dilaluinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Irmawati atas pembahasannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.